Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan dengan program pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Sains dan Teknologi Komputer dengan mitra kita STE Studi Ekonomi Modern. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait pendekatan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen ini melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengolah dan memproses data, di mana sistem informasi manajemen ini mampu meningkatkan efisiensi, mendukung keputusan, memperbaiki komunikasi, dan mendorong inovasi. Tentu hal ini dalam bidang IT dalam bidang keuangan di suatu perusahaan ini juga sangat berpengaruh, di mana ini akan menjadi otomatisasi dalam proses dan menganalisis data, bahkan hingga menjaga keamanan transaksi. Di sini tentu IT ini mampu memberikan pemantauan aktivitas keuangan. Sedangkan untuk teknologi informasi ini ternyata kompleks bagi manajemen, di mana ini akan mempengaruhi pangsa pasar ya untuk memproses cepat dan bagaimana persaingan di bisnis. Tentu dalam teknologi komunikasi informasi ini akan berperan dan menghasilkan memproses, menyimpan, bahkan mengkomunikasikan informasi. Selain itu, teknologi ini tentu akan mendukung desain pengembangan implementasi sistem informasi berbasis komputer, serta perangkat lunak lainnya, dan untuk memberikan penggunaan atau pengembangan perangkat yang lebih baik. Untuk teknologi ini tentu kita ketahui bahwa pengembangan ini sebagai pengembangan dari aplikasi yaitu berupa alat, mesin, dan material dan proses, di mana ini akan menolong human dalam memecahkan masalah dalam manajerialnya. Tentu dalam hal ini teknologi IT akan mengacu pada teknologi yang mengolah data menjadi informasi sehingga akan layak didistribusikan informasi tersebut. Tentu ini mencakup sarana untuk mentransfer file serta alat komunikasi baik secara searah maupun dua arah. Nah, itu merupakan definisi terkait teknologi informasi teman-teman mahasiswa. Baik untuk tujuan penggunaan teknologi informasi sendiri, kita ketahui bahwa tujuan penggunaan teknologi informasi ini memperkuat dalam mengembang atau memproses pengelolaan bisnis. Ini akan mampu memecahkan masalah, membuka kreativitas, bahkan membuka critical thinking bagi kita. Bagaimana kita akan berpikir kritis akan pemecahan masalah tersebut. Tentu dalam ini merupakan kerangka kerja yang harus diorganisir dan dijalankan oleh sebuah IT dalam mengelola manajemen perusahaan. Nah, ini merupakan fungsi dari keuntungan teknologi informasi. Kita lihat ada 6 fungsi dari teknologi, kita bahas satu persatu. Baik, untuk pertama terkait capture, di mana ini merupakan proses penyusunan record aktivitas yang terperinci tentu. Yang kedua tentang processing, jadi sudah diambil gambarnya sehingga diproses. Di sini proses ini berarti mengubah, menganalisa, menghitung, bahkan mengumpulkan semua bentuk data maupun informasi. Nah, ini pengolahan ini tentu processing ini kita mengolah data, informasi, kata, bahkan gambar maupun suara yang dihasilkan dalam rekapan sebuah informasi. Sedangkan ketiga kita terkait generation.
Generation ini merupakan proses yang mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat. Apakah sebagai angka-angka atau teks bunyi atau gambar visual. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Ketiga, terkait storage. Storage di sini berarti proses komputer ini mampu menguatkan informasi untuk penggunaan di masa yang akan datang. Nah, kelima tentang retrieval, di mana proses penempatan komputer, bahkan penyimpanan datanya, ini untuk mengolah lebih lanjut dan transmisikan ke pengguna lainnya. Jadi mentransfer, ini tentang retrieval. Terus untuk transmission, ini adalah proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi, yaitu sekarang ini kita sudah ketahui atau kita gunakan melalui email, atau bahkan dalam handphone kita udah tersaring dalam bentuk aplikasi WhatsApp. Nah, ini merupakan bentuk dari transmission atau proses pendistribusian informasi dengan mudah. Sedangkan untuk keuntungan teknologi informasi, ini kita lihat bahwa keuntungan teknologi informasi ini dalam manajerial itu akan memberikan keuntungan pada pihak akuntansi, finance, marketing, produksi, hingga ke manajemen sumber daya manusianya. Nah, dari aspek-aspek manajemen ini tentu akan memberikan dalam penggunaan teknologi ini memberikan dampak yang sangat positif dan mempermudah kerja dalam perusahaan. Nah, kita membahas terkait analisa. Analisa kebutuhan. Ini menghasilkan spesifikasi kebutuhan yang rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Nah, ini juga dipakai untuk membuat kesepahaman antara pengembangan sistem, pemakaian kelak yang menggunakan sistem, manajemen, dan mitra kerja. Kita lihat ini ada lingkup analisa kebutuhan. Kita lihat dari masukan yang akan dimasukkan sistem. Data apa yang akan dimasukkan oleh sistem, informasinya dimasukkan dalam sistem. Kedua, lingkup proses, di mana ini digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Ketiga, keluaran. Keluaran ini yang akan dihasilkan oleh sistem apabila sudah ada masukan maupun proses yang telah di-input. Sehingga sudah menghasilkan, maka butuhlah nih kontrol terhadap sistem yang sudah ada ini. Terus ada implementasi terkait jumlah pemakaian, kategori pemakaiannya bagaimana, hingga volume data yang akan ditangani sistem. Nah, inilah lingkup analisa dari kebutuhan kita menggunakan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Baik, untuk studi kelayakan, kita menentukan kemungkinan keberhasilan dari solusi yang diusulkan, pasti solusi tentu harus benar-benar dapat mencapai sumber daya yang mana ini harus melihat lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Maka dari itu tugas yang dilakukan pertama menentukan masalah dan peluang apa yang akan dituju pada sistem ini. Kedua, membentuk sasaran sistem baru secara keseluruhan. Ketiga, mengidentifikasi para pemakai sistem. Dan keempat, tentu membentuk proses sistem. Nah, ini merupakan tugas yang harus dilakukan dalam studi kelayakan sistem ini. Dalam ukuran studi kelayakan, ternyata kita harus melihat beberapa ukuran. Pertama, kita lihat aspek. Aspek ini berarti pertimbangan. Dan kedua, kita melihat terkait teknologi, apakah sistem dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi yang tersedia. Ketiga, melihat dari ekonomi. Ekonomi ini tentu apakah sistem ini akan menghasilkan laba bagi perusahaan yang mana dapat pengukurannya melalui profit dari perusahaan tersebut. Terus berikutnya terkait non-ekonomi, berarti keuntungannya ini tidak dapat diukur dengan profit saja, tetapi hal-hal lainnya yang bertuju pada visi misi perusahaan tersebut.
Selanjutnya terkait organisasi dan jam operasional. Tentu adanya sistem ini harus dicocokkan dengan budaya organisasi dan keahlian sistem ini harus ada user dalam mengoperasikan. Agar apa? Agar pengalokasiannya berjalan dengan baik. Ketika berikutnya terkait jadwal. Nah, ini harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terakhir terkait kendala hukum dan etika lainnya bahwa kita menggunakan sistem itu ada etika atau prosedur hukumnya yang harus ditaati. Nah, ini teknologi informasi di bidang keuangan ternyata sangat mempengaruhi, yang mana ini sudah ada diatur dalam peraturan OJK nomor 13 PJOK 02 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan tentang pengawasan dan peraturan industri keuangan digital, yang mana ini akan memberikan cost effectiveness, yaitu mengurangi kebutuhan modal untuk membangun piranti keras dan piranti lunak di pusat data sendiri, adanya feasibility, reliability, dan productivity. Nah, tentu dalam perbankan ini akan memberikan kelompok dipergunakan kelompok yaitu menjadi dua operational support system function, yang mana ini memberikan fungsi transaksi proses dari sistem untuk proses transaksi atau penggunaan keuangan tersebut, dan kedua tentang manajemen sistem informasi ini tentu untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajerial dalam pengambilan keputusan. Sedangkan teknologi asuransi pun ini sudah diketahui ada beberapa penelitian yang telah menelitinya. Finansi juga pembiayaan itu juga menggunakan teknologi informasi, pegadaian itu contohnya juga pegadaian merupakan juga menggunakan teknologi informasi yang mana akan memberikan fitur-fitur dalam aplikasinya sebagai pegadaian digital service pelayanannya. Nah, mungkin itu yang terakhir terkait contoh-contoh dalam digital teknologi informasi ini telah memberikan dampak pada keuangan yang sangat kompleks di berbagai sektor. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini dengan membahas uh, pendekatan teknologi informasi beserta tadi kita sudah jelaskan contohnya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.